Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita, sehingga bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga hari akhir nanti. Sahabat Ramadan yang menginspirasi di mana saja berada. Hari ini izinkan saya, Mirna Dwi Anggreni, menyampaikan tausiah yang berjudul Ngabuburit di bulan Ramadan. Dalam menjalankan ibadah puasa, rasanya terdapat waktu kosong yang lebih lama daripada hari-hari biasanya. Karena itu, akhirnya banyak yang mencari berbagai aktivitas ngabuburit yang berpahala yang bisa dilakukan. Pasalnya, mengisi waktu luang selama berpuasa dengan kegiatan yang bermanfaat, apalagi hingga mengundang pahala, akan membuat puasa terasa lebih bermakna. Ngabuburit juga membuat seseorang terhindar dari melamun hingga tergoda untuk membatalkan puasa. Jadi, apa saja kegiatan mengisi waktu luang saat puasa yang tidak membuat bosan sekaligus mendatangkan pahala. Apa itu ngabuburit? Ngabuburit adalah kegiatan mengisi waktu menjelang azan maghrib atau waktu berbuka puasa tiba. Kegiatan ini menjadi salah satu tradisi masyarakat di Indonesia yang dilakukan dengan berjalan-jalan mencari takjil, datang ke majelis taklim, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kata ngabuburit sendiri berasal dari bahasa Sunda, burit, yang memiliki arti senja, sore, atau menjelang maghrib. Sementara itu, ngabuburit dalam bahasa Minang lebih dikenal dengan istilah melenggah puasa, yang memiliki arti mengalihkan rasa lapar dan juga haus saat berpuasa. Dan masih banyak lagi istilah lain yang sama dengan ngabuburit, seperti basambang dalam bahasa Banjar yang berarti berjalan-jalan pada waktu menjelang maghrib. Sementara itu dalam bahasa Madura istilah ini lebih dikenal dengan nyare malam yang berarti mencari waktu malam. Untuk itu, waktu luang yang umumnya digunakan untuk sekedar berjalan-jalan atau bercanda saja selama menunggu waktu berbuka sebenarnya bisa diganti dengan menjadi berbagai aktivitas yang lebih bermanfaat. Setidaknya hal-hal seperti ini bisa kita maksimalkan pada saat menjalani bulan Ramadan. Oleh karena itu, saya akan merekomendasikan kepada sahabat Ramadan yang menginspirasi kegiatan ngabuburit yang bermanfaat dan berpahala sebagai berikut. Yang pertama, membagikan takjil. Salah satu aktivitas ngabuburit berpahala yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan bisa diwujudkan dengan berbagi takjil gratis. Pasalnya pada bulan Ramadan ini tentu banyak sekali orang muslim lainnya yang juga melaksanakan ibadah puasa. Membagikan takjil gratis tidak harus berupa makanan atau minuman yang mahal. Hal ini bisa disesuaikan dengan kemampuan dan rezeki yang dimiliki. Takjil sendiri merupakan kudapan yang biasanya dimakan sebagaimana pelengkap hidangan utama berbuka puasa. Takjil dapat berupa kolak pisang, es campur, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dimulai dari menyiapkan takjil, membungkusnya satu persatu, hingga membagikannya pada saudara muslim lainnya, termasuk dalam aktivitas yang bermanfaat dan berpahala. Selain bisa membuat banyak saudara muslim lainnya merasa senang,
mendapatkan takjil gratis. Hal ini bisa membantu jika semisal di antara mereka ada yang belum memiliki rezeki untuk makanan berbuka. Karena berbagai hal tersebut membagikan takjil termasuk dalam kegiatan yang bermanfaat, asal dilakukan tanpa meninggalkan kewajiban utama dan juga ibadah. Hal ini bisa bernilai pahala bagi siapa saja yang mampu dan mau melakukannya. Yang kedua, mengikuti majelis taklim. Selanjutnya, para kaum muslim juga bisa mengisi waktu menjelang maghrib dengan berbuka puasa dengan cara mengikuti majelis taklim yang ada. Majelis taklim sendiri merupakan salah satu lembaga dakwah yang bisa diikuti oleh siapapun tanpa memandang usia, ras, dan juga jenis kelamin. Di dalamnya juga terdapat ustadz atau seorang yang sudah memiliki ilmu mumpuni perihal seluk-beluk Islam dan membagikannya berbagai ilmu keagamaan kepada para jamaah yang datang. Dengan mendengarkan ceramah yang disampaikan kemudian meresapi makna yang terkandung di dalamnya, tentu bisa mendatangkan pahala dan juga kebaikan tersendiri. Karena itulah kegiatan ini termasuk dalam aktivitas ngabuburit berpahala. Pasalnya, daripada digunakan untuk sekedar jalan-jalan tanpa tujuan, suatu hal yang seperti ini lebih bermanfaat. Hati dan jiwa seorang muslim akan mendapatkan asupan sehat melalui ceramah-ceramah dari para ustadz. Manfaat ngabuburit yang satu ini selain bisa membuat hati lebih sehat, bisa juga membuat seorang muslim lebih dekat dengan Allah dan senantiasa mengingatnya. Jika ceramah yang disampaikan seputar hukum fikih atau lainnya, maka seorang muslim juga akan mendapatkan ilmu bermanfaat di dalamnya. Mengikuti majelis taklim bisa dilakukan dengan mudah selama bulan Ramadan, karena banyak masjid dan lembaga yang mengadakan hal seperti ini selama bulan Ramadan. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Dalam mengisi waktu luang menjelang berbuka puasa, membaca Al-Quran juga termasuk dalam aktivitas ngabuburit berpahala yang begitu dianjurkan. Pasalnya, bulan Ramadan sendiri menjadi salah satu momen yang harus digunakan sebaik mungkin untuk beribadah. Di dalamnya segala amal ibadah yang dilakukan termasuk sholat sunat hingga membaca Al-Quran memiliki nilai pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah SWT pada bulan suci tersebut. Untuk itu mungkin sudah tidak heran lagi jika terdapat banyak orang yang tadarus Al-Quran selama bulan Ramadan. Dalam suatu riwayat hadis diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Berdasarkan kebiasaan beliau ini, sahabat dan juga tabi'in pun mengikutinya. Kemudian hal baik ini terus diikuti dan dilestarikan hingga sekarang. Jika bingung memutuskan aktivitas ngabuburit berpahala yang bisa dilakukan, maka boleh mengisinya dengan membaca Al-Quran saja. Yang keempat, menyiapkan makanan berbuka puasa. Meski terlihat biasa saja, menyiapkan makanan berbuka untuk keluarga, teman, atau sesama saudara muslim lainnya termasuk dalam aktivitas ngabuburit berpahala. Dikatakan bahwasanya memberikan buka walau hanya dengan 1 biji kurma atau seteguk air saja dapat mendatangkan pahala. Selain itu, dalam hadis diriwayatkan At-Tirmidzi juga dijelaskan bahwasanya bagi seorang yang memberikan makanan berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang puasa tersebut. Dan pahala ini diberikan tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tadi. Untuk itu, jika tidak memiliki aktivitas yang bisa dikerjakan, maka bisa ngabuburit
Ramadan dengan cara turut menyiapkan makanan berbuka. Terlebih bagi perempuan yang sedang masa haid dan tidak bisa turut ikut berpuasa Ramadan, maka kegiatan ini begitu dianjurkan. Pasalnya, seorang perempuan muslim yang sedang haid tidak hanya tidak diperbolehkan berpuasa, namun juga tidak boleh sholat hingga menyentuh dan membaca Al-Quran. Namun, betapa beruntungnya bila bisa turut mendapatkan pahala orang berpuasa dengan menyiapkan makanan berbuka untuk mereka. Yang kelima, mendengarkan kajian Islam. Para muslim juga bisa melakukan aktivitas ngabuburit berpahala dengan mendengarkan kajian Islam. Hal ini dikatakan sebagai salah satu menghabiskan waktu menjelang puasa yang bisa menghilangkan kebosanan sekaligus bermanfaat dan mendatangkan pahala. Mendengarkan kajian sendiri mengharuskan seseorang untuk datang ke majelis tersebut, walau dianjurkan adalah seperti itu. Namun jika memiliki kesibukan yang mengharuskan seseorang harus di rumah, maka aktivitas ini bisa dilakukan tanpa dengan menghadiri majelis tersebut. Hal ini dimungkinkan dengan teknologi yang sudah canggih seperti sekarang, sehingga kajian-kajian Islam dan juga ceramah bisa didengar dan dilihat kapanpun serta dimanapun. Ini bisa menjadi salah satu jalan keluar jika seseorang harus menyiapkan makanan berbuka sekaligus mendengarkan kajian Islam. Atau bagi yang memiliki daya tahan tubuh rendah dan harus berbaring lemas saat berpuasa, maka bisa berbaring sambil mendengarkan kajian tersebut. Dalam memaksimalkan bulan Ramadan, maka berbagai aktivitas ngabuburit berpahala sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Dengan begitu, para umat muslim bisa benar-benar melalui bulan Ramadan dengan amal dan ibadah yang sungguh-sungguh. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat yang menginspirasi bagi sahabat Ramadan. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah SWT, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.